Halo hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel Nurul Fauzalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau para ayah atau suami ingin dimuliakan derajatnya oleh Allah, maka muliakan istrinya. Satu kali saja kita menyakiti hati istri, maka akan banyak kekecewaan datang dalam kehidupan kita. Dari video yang kita tonton barusan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa suami itu, lelaki itu, kalau ingin rumah tangganya baik, syaratnya adalah muliakanlah istrimu. Itu adalah syarat mutlak bagi suami, yaitu memuliakan istri supaya kehidupan rumah tangganya bisa baik dan bahagia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang selalu dibahas adalah tentang hukum agama mengenai aturan bahwa suami harus memuliakan istrinya. Tapi jarang sekali atau bahkan tidak pernah dibahas bagaimana sih caranya supaya suami itu mau memuliakan istrinya. Laki-laki, suami kita, mereka terlahir sebagai pemimpin, mereka terlahir sebagai laki-laki, mereka terlahir dengan fitrahnya sendiri sebagai pemimpin. Teman-teman, di mana fitrah dia, jiwa kepemimpinan dia itu harus kita penuhi dulu. Kita sebagai istri harus bisa memenuhi jiwa kepemimpinannya, harga dirinya, fitrahnya sebagai laki-laki, baru si laki-laki ini akan secara otomatis memuliakan istrinya tanpa paksaan dan sukarela. Laki-laki yang mau memuliakan istrinya secara sukarela karena cintanya dia kepada istri dan patuhnya dia kepada perintah Allah, bukankah itu yang dimau semua wanita termasuk kita? Ada beberapa PR atau ada beberapa hal yang harus kita pelajari sebagai perempuan, sebagai istri. Yaitu adalah laki-laki itu dilahirkan sama Allah, teman-teman, dengan fitrahnya sendiri, dengan fitrahnya sebagai laki-laki atau sebagai pemimpin. Laki-laki yang kita kenal sebagai suami kita ini, teman-teman, ditakdirkan sama Allah, diciptakan sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa, di mana mereka memiliki jiwa kepemimpinan, sosok yang berharga diri tinggi, di mana kita sebagai perempuan berkewajiban untuk menjaga harga dirinya, untuk menjaga fitrahnya, untuk menjaga wibawanya, dan untuk menghormati kepemimpinan yang mereka punya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 hal atau 3 poin yang dimana 3 poin ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita jaga. Hal pertama atau poin pertama yang harus kita jaga adalah sebagai istri kita jangan sampai merasa lebih daripada suami kita. Lebih-lebih di sini dalam segala hal ya teman-teman, yang pada intinya adalah kita merasa lebih unggul daripada suami kita. Supaya mudah dipahami, aku masukkan dalam contoh kasus. Misalkan kebetulan pendidikan kita lebih tinggi nih daripada suami kita. Kalaupun mungkin karena kita kebetulan lebih tahu daripada dia, ya ketika kita mungkin memberikan masukan, memberitahu atau mengajak tukar pendapat dengan suami kita, jangan sampai kita seolah-olah kita menggurui dia. Jangan sampai kita merasa berperilaku atau mengucap di mana kita merasa lebih unggul daripada suami kita. Laki-laki itu adalah pengayom kita, pengayom perempuan, pengayom istrinya. Dia merasa tersinggung harga dirinya, dia merasa tersinggung ke lelaki-lakiannya apabila dia diungguli oleh istrinya. Kemudian poin yang kedua adalah semandiri-mandirinya kita sebagai perempuan, jangan sampai kita merasa tidak membutuhkan suami kita. Kita boleh kok menjadi wanita atau seorang perempuan yang mandiri. Mandiri di sini boleh dalam segala hal, misalkan mandiri dalam belajar, mandiri dalam bekerja, mandiri dalam menghasilkan uang. Intinya kita bebas untuk berkreasi, kita bebas untuk menjadi perempuan seperti apa yang kita mau ya teman-teman. Tapi ingat fitrah kita tetap sebagai istri. Kita diciptakan Allah itu untuk dilindungi. Kita diciptakan sama Allah untuk diayomi. Kita diciptakan sama Allah sebagai tulang rusuk. Ya.
Itu fitrah kita gitu loh. Walaupun sehebat apapun kita, semandiri apapun kita, kita jangan lupa kita diciptakan sama Allah sebagai apa? Gitu, sebagai perempuan yang dimuliakan, yang dilindungi, yang diayomi oleh lelaki atau suami kita. Bagaimana caranya supaya suami kita merasa seperti itu, merasa selalu dibutuhkan, merasa bahwa istrinya adalah perempuan lemah yang harus dia lindungi adalah semandiri-mandirinya kita, teman-teman. Dalam beberapa hal mungkin kita mandiri, gitu ya. Kita bisa melakukan itu. Tapi sesekali kita perlu untuk bilang sama suami kita, "Pah, aku perlu ini dong, aku perlu dibantu ini. Karena aku nggak bisa kalau sendirian, aku nggak bisa kalau bukan kamu yang ini kan." Misalkan seperti itu, teman-teman. Itu membuat suami kita selalu merasa dibutuhkan. Perempuan itu mau di luar mungkin dia bekerja, mandiri luar biasa, tapi di rumahnya dia tetap seorang perempuan yang lemah, yang dimana dia mau diratukan oleh suaminya. Jadi poin yang kedua itu ya teman-teman, jaga perasaan suami kita di mana suami kita harus tahu bahwa dia selalu dibutuhkan oleh istrinya yang lemah ini gitu. Oleh istrinya yang tetap perempuan lemah di mata suami kita. Kemudian poin yang ketiga atau hal ketiga yang harus kita jaga adalah dalam rumah tangga ketika kita melayani suami, lakukanlah pelayanan itu semaksimal mungkin dengan ikhlas, tulus, sukarela. Teman-teman, intinya layani suami kita tanpa tapi murni karena perintah Allah. Jangan pernah merasa kita melakukan itu semua seolah-olah kita sebagai pelayan dalam tanda kutip, seolah-olah kita sebagai pembantu dalam rumah tangga kita. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Ya, teman-teman. Ketika kita menjadi istri, melayani suami kita dengan sangat baik, nggak usah khawatir, kita nggak akan pernah jadi babu kok. Kita nggak akan pernah jadi pembantu dalam rumah tangga. Itu faktanya ya teman-teman. Laki-laki kalau dia udah meratukan istrinya, aduh pekerjaan rumah tangga itu nggak akan dia biarkan istrinya yang melakukan. Pasti ia lakukan selagi ia bisa. Selagi ia bisa. Kalaupun memang istrinya mau melakukannya, mau membantunya, itu laki-laki ini akan melihatnya sebagai istrinya sedang membantu suaminya, bukan dia melakukan karena pekerjaan istrinya. No. Ya, teman-teman, itu laki-laki yang seharusnya. Nah, tugas kita sebagai istri hanyalah lakukan pelayanan itu. Kita melayani suami kita dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, teman-teman. Jikalau mungkin kita melakukan pekerjaan rumah tangga, lakukan itu dengan ikhlas, dengan tujuan mengharap ridho suami, supaya suami ridho sama kita, sehingga Allah meridhoi rumah tangga kita. Oke, baik teman-teman, sekian dulu video kali ini. See you on next video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.